Hai siswa sekalian, selamat jumpa bersama saya Pak Hendri Effendi Lumban Tobing. Hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita dalam pelajaran matematika wajib. Untuk pertama ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya mengenai geometri, yaitu jarak dalam bangun ruang. Adapun indikator yang akan kita peroleh dari pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami konsep geometri ruang, walaupun ini hanya sekedar memahami saja, jadi ini tidak langsung ada materi soalnya, hanya pemahaman. Sedangkan indikator berikutnya yaitu mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, yaitu berupa titik, garis maupun bidang yang selama ini kita jumpai baik pada bidang datar maupun bidang bangun ruang maksud saya. Pada pertemuan kita kali ini saya bahas mengenai apa itu titik, garis maupun bidang. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran, jadi dia itu tidak ada dimensinya, jadi dia tidak bisa dihitung luas, apalagi volumenya. Dia hanya memiliki letak, ya. Titik itu posisinya. Kemudian garis. Nah, selama ini kalian sudah tahu ya membuat garis. Nah, garis itu pada dasarnya itu merupakan kumpulan titik-titik, ya. Jadi syarat terbentuk sebuah garis itu ya minimal ada 2 buah titik. Nah, garis yang pada dasarnya itu adalah memanjang, ya. Memanjang itu artinya dia itu tak terhingga, baik ke arah kiri maupun ke arah kanan atau atas atau bawah. Nah, yang kita pelajari dalam bangun ruang atau bidang datar itu adalah ruas garis. Nah, kenapa dia dikatakan ruas garis? Karena dia terbatas antara 2 buah titik. Misalnya pada kubus ABCD FGH. Nah, di situ ada garis AB, ya, ada garis AC, ada garis AD dan seterusnya. Nah, beda dalam pembahasan untuk bangun ruang itu ada yang namanya garis dengan rusuk, ya, garis dengan rusuk. Nah, itu sebenarnya berbeda. Untuk garis itu yang dibuat, sedangkan untuk rusuk itu yang sudah ada, ya, yang sudah ada pada bangun tersebut. Misalnya kalau kita bicara kubus ABCD FGH, kalian bisa ya melihatnya. Nah, di situ kalau saya kasih tunjuk, nah seperti ini ada kubus ABCD FGH. Terlihat bahwa di sini AB itu merupakan ruas garis, ya, ruas garis itu namanya, karena dia sudah ada. Sedangkan kalau saya bilang AC, nah AC itu baru garis, karena AC itu kita yang membuatnya, ya, dia belum ada pada bangun itu, terus kita buat, nah baru itu namanya garis. Sedangkan AB ruas garis atau rusuk. Nah, sedangkan bidang, apa itu bidang? Bidang itu himpunan dari beberapa titik, ya. Biasanya bidang itu minimal 3 buah titik. Minimal. Jadi lebih dari 3 boleh. Nah, kalau dia ada 3 buah titik, itu nanti kalau kita hubungkan dengan ruas garis, maka dia akan terbentuk sebuah bidang. Misalnya segitiga, ya, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Baik, saya berikan contoh. Misalnya ada kubus ABCD FGH. Tentukan semua titik, garis dan bidang yang ada pada kubus tersebut, ya. Anda lihat di sini ada kubus ABCD FGH-nya. Ya, di situ ada titiknya ada sekitar 8, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G dan H. Nah, untuk garis, ya, garis atau rusuknya itu ada AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH dan EH. Nah, ini ya, EH. Nah, kalau misalnya bidangnya, yang mana bidangnya? Ya, bidangnya yang bawah nih bisa ya. Ada alas ABCD, ya. Bidang tutup EFGH. Untuk sisi kiri atau tampak depan ABFE, tampak belakang DCGH, ya. Untuk tampak samping BCGF, samping kiri ADHE. Nah, seperti itu. Nah, itu bidangnya. Ya. Saya harap kalian ini mungkin sudah pernah ya waktu di SMP, tapi semoga kalian ingat kembali apa itu titik, garis dan bidangnya. Nah,
Di sini nanti kalian ketemu ada namanya diagonal bidang. Diagonal bidang nggak saya tulis ya, tapi kalian nanti tolong ringkas di buku catatannya ya. Diagonal bidangnya apa saja? Contohnya ya AC, BD, ya banyak itu. Diagonal bidang, ada orang bilangnya diagonal sisi, sama saja itu ya. Gak usah bingung, bilang diagonal bidang, diagonal sisi sama aja. Nah, beda dengan bidang diagonal. Kalau bidang diagonal untuk gambar ini, tolong diingat ya yang saya sampaikan ini, nanti saya periksa di catatannya. Untuk bidang diagonal, dia berupa bidang, tapi dia mendiagonal. Contohnya ADGF. Nah, itu bidang diagonal. Ya, BCHE. Nah, itu bidang diagonal. Bisa juga dari atas ke bawah. Misalnya CDEF ya, CDEF. Nah, itu bidang diagonal. Ya, jadi bidang diagonalnya ada 6 ya, ada 6. Jadi nanti tolong anak-anak tuliskan bidang diagonalnya, tambahin. Saya sengaja nggak tambahin di sini. Saya ingin anak-anak memperhatikan sehingga anak-anak bisa menulis nanti. Ya, selain bidang diagonal, diagonal bidang, ada juga namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini dia berupa garis juga, ya, berupa garis yang melintas di dalam ruang. Contohnya di gambar ini ya AG misalnya, AG. Bisa juga HB, ya. Kemudian ada 4 lagi. Jadi totalnya ada 6. Ya. Ada 6. 1 2 bukan 6. Nah, ini. Untuk diagonal ruangnya ada 4 ya. AG 1, BH atau HB 2, kemudian EC 3, kemudian DF. Nah, ada 4 ya, ada 4. Nanti tolong dibuat ringkasannya ya di buku catatannya ya. Nah, untuk bagaimana cara menghitung panjang diagonal bidang pada kubus, diagonal ruang pada kubus. Nah, itu kalian tolong ingat ya. Untuk diagonal bidang itu dia cukup menggunakan, kalau rusuhnya A ya A akar 2. Nah, dia bisa menggunakan Pitagoras. Ya. Kalau untuk diagonal ruang, dia untuk kubus cukup menggunakan A akar 3 ya, karena dia merupakan diagonal ruang gabungan dari dua kali Pitagoras. Oke? Nah, tolong apa yang sudah saya sampaikan tadi semuanya tolong disimak dengan baik, dibuat di buku catatannya. Nanti pada pertemuan kita tatap muka saya akan periksa. Oke? Nah, setelah ini saya minta kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kalian kerjakan dong tugas yang saya berikan. Ya, tapi ingat, tugasnya itu dikumpul dalam bentuk PDF. Kenapa? Supaya bentuknya itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu besar. Oke, sekian dari saya pada pagi hari ini atau siang hari ini. Saya harapkan Anda selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke, selamat belajar. Makasih.